Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirin fillah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahullah. Alhamdulillah di pagi siang kali ini kita melaksanakan sholat gerhana. Sholat gerhana yang kita kerjakan pada pagi siang kali ini merupakan sholat yang disunahkan apabila terjadi gerhana. Gerhana bisa terjadi karena atas kuasa Allah, meskipun dulu dalam sejarah riwayat terdahulu pada zaman Nabi, gerhana itu dikaitkan dengan kematian seseorang. Kebetulan beberapa Rasulullah yang bernama Ibrahim itu meninggal pas terjadi gerhana. Kemudian dicocok-cocoki di orang sana. Dan akan tradisi nyocok-nyocok itu sampai sekarang sudah mulai baru. Ketika ada kejadian tertentu, kemudian dicocoki dengan hal tertentu. Kayak ini baru ini, kayak ini. Sampai sekarang masih ada tradisi, meskipun tidak ada gerhana, tapi ada yang semisal di dalam sholat. Bagaimana yang terjadi di masyarakat, misalnya pernikahan, ketika akan boyong ke pengantin harus membuang ayam di sungai. Jika tidak membuang ayam, nanti akan terjadi peristiwa yang tidak mengenakan. Kemudian di kemudian hari itu dicocoki. Jadi keluarga ini banyak sialnya. Karena dulu orang tua. Jadi sejak dari zaman Nabi dulu memang sering mengenalnya paling ini. Termasuk gerhana itu juga dicocoki dengan kematian seseorang. Nah, kalau kita baca salah satu riwayat dari Mas Maud, Inna Syamsha wal Qamara, sesungguhnya matahari dan bulan layan kasifan mau hati dengan terjadi gerhana itu bukan karena kematian seseorang. Wa innahuma ayatan min ayatillah, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dari berbagai macam tanda-tandanya. Pada faedah rahimahumma aqumu masal, maka apabila kamu melihat gerhana itu, gerhana matahari atau gerhana bulan, masallu, maka aqumu, maka berdirilah kamu, masallu, maka sholat. Jadi sholat yang kita kerjakan kali ini itu mengikuti
tidak disenangi. Jadi tidak nyocokin dari kematian seseorang karena gerhana atau karena dampak produktif atau mungkin sekarang lagi mewabah di dunia ada virus misalnya, atau mungkin di Indonesia sekarang sedang terjadi huru hara lalu dikaitkan dengan gerhana. Tidak ada kaitannya sama sekali. Itu adalah tanda-tanda dari tanda-tanda puasanya. Nah, hadis ini kalau kita gali lebih dalam, ini sebenarnya pesannya tentang tauhid. Tauhid. Jadi penguatan tauhid kita supaya kita lebih percaya atas kuasanya Gusti Allah daripada kuasanya akal manusia. Kita diingatkan oleh hadis ini supaya kita lebih mengingat Allah, banyak ilmu Gusti Allah, dan ingat akan tanda-tanda itu, bahwa tanda-tanda itu adalah dari Allah. Lantas kita melaksanakan sholat. Jadi sholat ini karena kita ingat kepada Allah. Tidak lagi. Jadi sholat ini karena kita ingat kepada Allah. Sehingga Gusti Allah, sehingga Gusti Allah, sehingga Gusti Allah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya hidup kita diminta di dalam Al-Quran dan disebutkan supaya kita memperbanyak ulul, ingat kepada Allah. Ingatnya seberapa banyak tazkirah yang banyak, baik pagi, siang, petang, malam, itu kita banyak dengan Allah. Kenapa kita banyak dengan Allah? Karena Allah yang punya kuasa atas dunia ini, sehingga kita sebagai manusia agar senantiasa selalu ingat kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah. Jangan sampai akal kita itu menguasai diri kita, sehingga diri kita dikuasai oleh akal dan nafsu itu yang Gusti Allah melupakan. Tidak sedikit dari manusia yang lupa dalam mengingat Allah, kemudian yang diingat adalah akal manusia, kemudian menguasai manusia, dan seakan-akan dengan akalnya dia bisa menyelesaikan semua perkara. Kalau kita cermati dari kehidupan kita sendiri, tidak perlu melihat orang lain, jadi kita sendiri. Bukankah hidup kita semakin stres itu karena akal kita juga? Siapa di antara kita yang tidak pernah stres? Kenapa stres itu muncul pada diri kita? Menjadi renungan bagi kita. Ternyata akal yang Allah berikan kepada kita itu terbatas, tidak mampu untuk mengatasi semua permasalahan kita. Sehingga kita diminta untuk selalu mengingat kepada Allah agar kita banyak mohon kepada Allah, karena Allah nanti akan memberikan segalanya kepada kita. Perlu kita ingat Allah sebanyak-banyaknya dan minta Allah sebanyak-banyaknya. Apa yang kita minta oleh Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jika sampai hari ini apa yang kita minta kepada Allah belum banyak dikabulkan atau belum terkabulkan sama sekali, jangan katakan bahwa Allah itu melayani janji, atau Allah itu dia telah menyimpang dari janji-janji Allah. Tapi yang perlu kita koreksi adalah diri kita sendiri. Barangkali kita banyak bertanya kepada Allah, tapi kita sendiri untuk memohon ampunan kepada Allah jangan kita rasakan. Yang jatuh perintah Gusti Allah pada kemudian jalur masuk orang tahu kesalahan tidak jalur tapi tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah.
dan kita tidak dituruti, kita marah, kita protes. Maka tidak jalan dari kita. Bahkan itu sudah menjadi target iblis untuk manusia. Manusia harus banyak lupa kepada Allah. Manusia harus banyak yang lupa kepada Allah. Jangan sampai manusia itu banyak yang ingat kepada Allah. Itu sudah target iblis. Dan itu ternyata terbukti. Bahkan sebagian dari kita, saya mata sebagian dari kita lebih banyak mengingat akan kemampuan diri kita dibandingkan dengan kemampuan Allah. Dan bahkan yang kita rasakan sendiri, setelah kita banyak mohon kepada Allah, tapi tidak kunjung dituruti oleh Allah, kita pun jadi berat permintaan kita kepada Allah. Terus supaya orang Gusti Allah itu nggak percaya. Pokoknya cara tak jalan Gusti Allah. Sampai sekarang banyak yang belum tertuntas. Harus orang Gusti Allah. Sholat 5 waktu bisa lakoni. Puasa Ramadan bisa lakoni. Tarawih bisa lakoni. Apa yang kurang saya dengan Allah? Tapi kalau sampai sekarang Allah sudah memberikan Allah kepada saya. Kita muncul keraguan di dalam hati kita akan besarnya Allah. Kalau sekarang mungkin, maka banyak orang yang putus asa. Bahkan kita pun juga sering putus asa. Kenapa putus asa? Seakan-akan kita nggak mungkin itu akan terjadi. Apalagi kita belajar di sekolah, belajar secara matematis, kadang-kadang kita sudah menebak hasil sebelum itu terjadi. Jadi belum lakon, ini mesti hasil. Kok hasil begini? Belum dilakon, ini mesti dikirakan. Yang sudah kita sangka begitu. Akhirnya apa terjadi? Kita tidak melakukan apa-apa. Ikhtiarnya tidak, memohon kepada Allah tidak. Ya akhirnya tidak terjadi apa-apa. Karena kemampuan akal kita seakan-akan sudah demikian. Padahal Gusti Allah juga belum ngomong apa. Maka kalau kita kaitkan dengan kalimatnya Nabi, Allah itu menyertai pasangan hamba-Nya. Allah itu menyertai pasangan hamba. Ketika hamba-Nya berpasangan begitu, maka ya Allah mengabulkan dari pasangan itu. Kira-kira aku narik duit yang mau kaya, aku sudah dulu. Kayak orang itu orang dulu yang jalan. Rasa jalur iuran yang orang kaya ini sedih orang ini. Mungkin dalam itu dulu berpikir price. Tapi itu sering terjadi pada itu. Dan itu merebak kemana-mana. Jadi kita